Hati-hati memasang tabung gas pemirsa, akibat api menyambar saat mengganti selang tabung gas 3 kg. Sebuah warung mie ayam di Jalan Dahlia, Cengkareng, Jakarta Barat ludes terbakar. Meski berhasil selamatkan diri, pemilik warung dan mie ayam dan pembantu mengalami luka bakar. Kobaran api membakar sebuah warung mie ayam di Jalan Dahlia, Cengkareng, Jakarta Barat terekam CCTV. Tak lama berselang, pemilik warung mie ayam keluar menyelamatkan diri namun mengalami luka bakar. Sejumlah warga sekitar berjibaku memadamkan kobaran api menggunakan air dan alat pemadam ringan. Api baru padam usai petugas damkar tiba di lokasi. Kebakaran disebabkan saat pembantu di warung mie ayam hendak mengganti selang regulator tabung gas 3 kg, tapi tak menyadari ada kompor di sebelahnya yang masih menyala, hingga api menyambar dan kebakaran tak terhindarkan. Tabung gas, jadi salah satu kompor itu masih menyala, jadi si pemilik warung ini mengganti gas itu saat ada kompor salah satu yang menyala. Kini, pemilik warung dan pembantu warung yang alami luka bakar menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng, Jakarta Barat. Di Jakarta, Riftal Gani, Ayus melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa, seorang narapidana tewas dan puluhan lainnya dilarikan ke rumah sakit usai berpesta miras oplosan di dalam lembaga permasyarakatan kelas 2A Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sebanyak 22 warga binaan lembaga permasyarakatan kelas 2A dirawat di Rumah Sakit Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Mereka mengaku pusing dan mual diduga keracunan usai mengkonsumsi minuman keras yang dicampur metanol atau bahan dasar pembuat parfum. Para napi diketahui berpesta miras oplosan di Aula Lapas saat merayakan acara puncak peringatan Hari Bakti Permasyarakatan ke-61. Satu orang atas nama Ilham dilaporkan meninggal dunia, 2 orang kritis dirawat di ICU, dan 11 lainnya berstatus kuning atau berpotensi besar memburuk. Informasi kan dari lapas yang di Biaro ya. Kalau yang di sini masih bisa kita tangani semua, kecuali yang kritis-kritis itu ya. Kalau yang meninggal saya dapat informasi katanya ada 1 di RSUD, tapi saya tidak tanya itu. Pemirsa, Polda Jawa Tengah mengungkap kasus kekerasan seksual berbasis online dengan korban hingga 31 anak di bawah umur. Diketahui tersangka merupakan pemuda asal Jepara, Jawa Tengah. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah berhasil menangkap tersangka kekerasan seksual berbasis online dengan korban puluhan anak di bawah umur. Tersangka berinisial S berusia 21 tahun, warga Jepara, Jawa Tengah ini dijuluki predator seks lantaran telah melakukan kekerasan seksual dengan korban mencapai 31 anak dengan rentan usia dari 12 hingga 17 tahun. Jumlah tersebut diperoleh dokumen video yang didapat dari ponsel tersangka. Korban sendiri berasal dari daerah Jepara, selebihnya dari Jawa Timur, Semarang, dan Lampung. Terungkapnya kasus ini berawal dari laporan keluarga korban. Petugas kepolisian langsung melakukan olah TKP di rumah tersangka dan mengungkapkan jumlah korban masih bisa bertambah karena dari keterangan tersangka ada dokumen video yang telah dihapus. Bagaimana pelaku ini melakukan kegiatan ini yang sudah kami perdalam ya, tetapi yang pasti bahwa dengan penggunaan media sosial dia telah merayu korban-korban anak di bawah umur ini, kemudian diminta untuk buka baju dan buka segalanya. Jika tidak mau, maka akan disebarkan. Polda Jawa Tengah masih terus mendalami guna mengungkap motif tersangka. Dan tersangka sendiri terjerat hukuman selama 12 tahun penjara. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jika Anda ingin membeli mobil second harap lebih berhati-hati. Jangan lupa untuk cek keaslian surat-surat kendaraan Anda. Di Jakarta pemirsa, belasan unit mobil rental dugaan penggelapan disita polisi. Dalam aksinya para pelaku menyewa kendaraan dari berbagai rental mobil lalu menggadaikan atau menjualnya kepada orang lain.
13 unit mobil diamankan aparat Polsek Kebonjeruk, Jakarta Barat terkait dugaan kasus penggelapan kendaraan. Kasus ini terungkap setelah para korbannya membuat laporan ke Satreskrim Polres Jakarta Barat. Korban baru menyadari menjadi korban penggelapan saat mobil yang disewakan kepada tersangka tak kunjung kembali. Dalam aksinya, para pelaku menyewa kendaraan dari berbagai rental mobil, lalu menggadaikan atau menjualnya kepada orang lain tanpa seizin pemilik. 8 Maret, korban menghubungi tersangka, menanyakan kendaraannya, dan menyampaikan bahwa waktu sewanya sudah habis. Dan seharusnya dikembalikan kendaraannya. Namun, tersangka HB belum mengembalikan dan dicoba dihubungi, tidak bisa dihubungi. Kendaraan yang berhasil diamankan petugas dari tangan pelaku langsung dikembalikan kepada pemiliknya. Bapak Kapolsek beserta jajarannya yang telah menemukan mobil dari hasil laporan kita ada di Bujur sangat cepat sekali untuk proses penangkapannya. Jadi saya terima kasih untuk. Kelima tersangka dijerat pasal tentang penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Puncak peringatan Hari Buruh di Jakarta yang dipusatkan di lapangan Monas, Jakarta Pusat. Pasukan keamanan bahkan unsur buruh mengikuti apel yang digelar pada pagi ini. Sejak pagi tadi, pasukan pengamanan dari unsur polisian dan TNI serta buruh mengikuti apel di lapangan Silang Monas, Jakarta. Sebanyak 13.000 lebih personil gabungan TNI Polri dikerahkan untuk mengawal jalannya peringatan Hari Buruh. Kegiatan May Day 2025 rencananya akan terbagi dalam 2 kegiatan, yakni pesta rakyat dan penyampaian aspirasi. Presiden Prabowo Subianto juga rencananya akan hadir dalam peringatan Hari Buruh di Monas. Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Immanuel Ebenezer menyebut Presiden Prabowo Subianto akan hadir dalam peringatan Hari Buruh. Pemerintah berjanji akan mengakomodir hak-hak buruh. Kolaborasi dengan kawan-kawan serikat pekerja dan buruh ya, apalagi besok akan dihadiri oleh Presiden Pak Prabowo Subianto dan beberapa pembantunya. Karena ini kan momen sejarah seorang pemimpin negara selama 60 tahun baru ini pemimpin negara, presiden hadir bersama kawan-kawan buruh. Yang pasti kita akan melakukan kajian lah ya tuntutan-tuntutan itu. Selama itu bisa kita akomodir, kita akan akomodir. Kalaupun tidak bisa, kita akan diskusikan. Karena kita tidak mau kawan-kawan buruh hak-haknya, kan itu menjadi hak dia kan. Hak-haknya malah diabaikan gitu. Tapi tetap kita akan melakukan kajian-kajian agar tuntutan ini bisa menjadi win-win solution ya. Karena ini kan antara industri dan kawan-kawan buruh misalnya. Ya kita harus bisa tetap menjadi jembatan komunikasi yang baik lah. Apapun itu menjadi tuntutannya, kita tetap melakukan pendekatan-pendekatan, tapi kan basisnya harus kajian ya. Harus ada basis akademiknya, tidak juga kita atas dasar tuntutan, demonstrasi dan sebagainya. Karena kita tidak mau membangun iklim usaha kita, legislasi kita basis tekanan, kita tidak mau. Harus didasarkan oleh sebuah rasionalitas, logika, itu ada kajian-kajiannya, kajian akademiknya, agar ya ini kan era yang transparan. Ayo kita buka, kita duduk bersama, kita kaji, ayo kita rumuskan bersama. Artinya pemerintah itu tidak tertutup dengan tuntutan apapun.